Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan nama Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidang agama, politik, serta sosial di Indonesia. Gus Dur juga merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan putra dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Wahid Hasyim. Gus Dur dikenal karena kebijaksanaan, toleransi, dan pandangan moderatnya dalam Islam. Beliau adalah seorang pemimpin agama, politik, serta sosial yang dihormati karena kontribusinya pada kehidupan beragama dan masyarakat di Indonesia. Banyak pengikut beliau percaya bahwa beliau memiliki karomah atau kemampuan supranatural karena ketaatannya kepada Allah. Dan beberapa kisah tentang peristiwa-peristiwa luar biasa yang terkait dengannya dapat ditemukan dalam cerita-cerita dan tradisi lisan. Namun, seperti halnya dengan karomah atau kewalian tokoh-tokoh spiritual dalam tradisi Islam lainnya, ini adalah hal yang terkait dengan keyakinan dan iman individu, dan tidak selalu dapat diukur atau dijelaskan secara ilmiah. Adapun beberapa karomah dari Gus Dur. Yang pertama, kisah makam Surya Memesa dan ziarah Syekh Ali Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq. Di sela-sela acara tahlilan hari ke-7 wafatnya Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kiai Haji Said Agil bercerita, dirinya pernah diajak ziarah ke pedalaman Tasikmalaya, Penjulan. Gus Dur membawanya ke sebuah kuburan yang sepi. Untuk mencapai lokasi saja, harus menyeberang sebuah situ atau danau. Saat tiba, Gus Dur menuju sebuah makam. Saat ditanya Kiai Haji Said Agil, siapa jenazah yang telah dikebumikan di tanah ini? Gus Dur tidak langsung menjawab. Beliau menanggapi, dia orang sakti. Dia mencari musuh agar dia bisa dikalahkan. Ujar Kiai Haji Said Agil meniru ucapan Gus Dur. Orang sakti yang dimaksud Gus Dur, sambung Said Agil, ternyata bernama Surya Memesa, seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Gus Dur memberitahukan kepada Kiai Haji Said Agil mengapa Surya Memesa bisa masuk Islam. Untuk mendapatkan musuh, Surya Memesa sampai ke Madinah dan bertemu Syekh Ali. Bersama Syekh Ali, Surya Memesa disuruh mengangkat sebuah tongkat dan tidak bisa. Karena itu, dia masuk ke Islam, ujarnya. Ceritanya, Gus Dur bersama Kiai Haji Said Agil ingin membacakan surat Al-Fatihah untuk Syekh Ali sebanyak 1000 kali. Namun, ketika mereka baru membacakan Al-Fatihah sebanyak 30 kali, tiba-tiba seorang polisi datang mengusir mereka dan mengatakan, "Musyrik, haram." Untung saja mereka bukan penduduk setempat, sehingga tidak dihukum berat, karena bagi mereka ziarah kubur adalah larangan berat. Namun Gus Dur sempat marah kepada polisi itu. "Kamu musuh Allah, Wahabi," kata Gus Dur seperti dikutip Kiai Haji Said Agil saat memberikan testimoninya usai memimpin tahlilan di Ciganjur. Said Agil bercerita, Gus Dur berziarah ke makam Syekh Ali Al-Uraidi karena Syekh ini konon sempat mengalahkan seseorang yang hebat bernama Surya Memesa. Ia merasa tak terkalahkan. Bahkan untuk mendapatkan musuh, Surya Memesa sampai ke Madinah dan bertemu Syekh Ali Al-Uraidi. Kedua, bertemu dan didoakan wali di Madinah. Setelah berziarah, Gus Dur berdoa di Raudhah. Malamnya, Gus Dur ngajak Kiai Haji Agil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seseorang wali. Setelah beberapa kali memutar di masjid, Kiai Agil bertemu orang pakai surban tinggi, sedang ngajar santrinya banyak. Lalu tanya sama Gus Dur, "Apa ini walinya Gus?" Gus Dur bilang, "Bukan." Akhirnya mencari lagi. Ketemu sama orang yang pakai surban dengan jidat hitam. Gus Dur bilang, "Bukan ini." Kemudian, Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang yang pakai surban kecil biasa. Duduk di atas sajadah. Baru Gus Dur bilang, "Ini adalah wali."
Kemudian Kiai Agil memperkenalkan pada wali tersebut dalam bahasa Arab dan terjemahannya seperti ini. Syekh, ini saya perkenalkan namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia. Kiai Said Agil menceritakan, tujuan dari mencari wali ini ialah ingin didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur semoga diridhoi, diampuni, dan hidupnya sukses. Setelah itu, wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan mengatakan, dosa apa saya, sampai-sampai makom kedudukan saya diketahui oleh orang. Dalam sebuah atsar atau perkataan ulama, menyatakan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. Ketiga, pilot takjub, langit sangat gelap tiba-tiba terbuka. Semasa menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain. Satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan sejak sebelum ia menjadi presiden kepada masyarakat. Salah satu lawatan pentingnya adalah ke India di awal Februari tahun 2000. Setelah perjalanan panjang dari Eropa, di negeri yang dialiri sungai Gangga ini, Gus Dur bertemu dengan PM Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi dan menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dan pulangnya melewati India dan dilanjutkan ke Korea Selatan menggunakan pesawat kepresidenan yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap menutupi bandar udara, sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional India, sehingga direncanakan mendarat di bandara lain yang terdekat. Bagi seorang presiden, dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena keterbatasan waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib. Tiba-tiba saja langit terbuka dan sehingga pesawat bisa melewati awan dan begitu bisa mendarat. Langit kembali tertutup awan hitam kembali setelah pesawat itu tiba. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur, Umar Wahid, yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Keempat, Gus Dur dan Mahfud MD. Kisah tentang Gus Dur kali ini dituturkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagai orang dekat Gus Dur, Mahfud tentu memiliki kenangan-kenangan kisah yang masih menancap. Misalnya, dalam bentuk humor atau dalam bentuk karomah. Ditemui saat dalam acara deklarasi Mahfud MD. Berada di Tegarrejo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, politisi asal Madura itu antusias bercerita soal Gus Dur. Misalnya, kisah ketika dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Saya cerita pada suatu hari, Presiden Abdurrahman Wahid memanggil saya dan mengatakan, Pak Mahfud, saya perlu 3 ahli tata negara. Saya sudah punya 2, tapi kurang 1. Pertama, ahli yang dimiliki Yusril. Yusril akan saya angkat kembali jadi Menkumham. Yang kedua, Marsilam Simanjuntak akan saya angkat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Lalu yang ketiga, antum, kata Gus Dur. Mahfud pun merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gus Dur tersebut. Bahkan, dia langsung menawar beberapa kali supaya tidak dijadikan Menteri Pertahanan. Namun, beberapa kali penolakan tidak digubris sama sekali oleh Gus Dur. Saya tidak percaya, saya kira saat itu bukan Menteri Pertahanan. Ternyata Menteri Pertahanan. Saya lalu bilang, tidak pernah belajar ketahanan. Gus Dur menjawab, saya saja tidak belajar di presiden, bisa jadi presiden, politik itu sifatnya umum, kata Mahfud menirukan Gus Dur. Mahfud lalu menawar, bagaimana kalau Menteri Kehakiman? Gus Dur mengatakan, tidak bisa, karena Yusril senang berada di situ. Bagaimana kalau Menteri Sekretaris Kabinet? Tidak bisa, karena Marsilam orang teliti. Saya perlukan tenaganya urus surat biar tidak salah. Saya tawar Bapak Presiden, saya urus Deputi Kemenkumham gantikan Pak Hasbalah M. Saad. Tidak bisa, besok saya bubarkan, tutur Mahfud. Mahfud kemudian keluar dan langsung diberi masukan oleh salah seorang temannya supaya tidak menolak permintaan Gus Dur. Namun, Mahfud menganggap penunjukan Gus Dur itu lucu dan aneh. Begitu pulang ke rumah, Mahfud langsung mengatakan ke keluarganya bahwa dirinya ditunjuk sebagai menteri. Namun, istrinya tidak percaya dengan pengumuman yang disiarkan di televisi dan dipercepat pengumumannya.
Saya bilang sama anak-anak dan keluarga kumpul. Tapi tiba-tiba pengumuman menteri dimajukan. Diumumkan jam 4 sore. Waktu itu anak-anak saya masih pada main sore. Bahkan penunjukan Mahfud sebagai Menhan oleh Gus Dur saat itu mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan. Bahkan yang mengagetkan, banyak komentar sinis. Amin Rais marah. Amin ngomong, itu salah itu. Gus Dur pilih teman jadi menteri. Di mana-mana Menhan orangnya harus kelas dunia. Afan Ghaffar bilang, Mahfud jadi Menhan dia gali kuburnya sendiri. Megawati di berita gak setuju. Gus Dur bilang kemana wapres gak ada. Biasa kalau perempuan mandi ya pulang mandi. Itu tadi merupakan salah satu contoh kewalian dari Gus Dur dengan karomah-karomahnya. Semoga kita dapat menjadikan Gus Dur sebagai suri tauladan yang baik dan menambah bekal kita untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.